Di era digital seperti saat ini, guru dan peserta didik dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, terutama di masa pandemi sekarang ini, di mana kegiatan belajar mengajar dilakukan secara hybrid. Ada yang belajar dari rumah, dan ada yang belajar tatap muka langsung di sekolah. Literasi digital dan literasi sains antar tenaga pendidik dan anak didik harus terus dikembangkan, karena guru kini harus memiliki kemampuan menyajikan materi sains secara digital agar peserta didik tidak cepat bosan dan lebih mudah memahami materi pelajaran. Kali ini izinkan saya, Rifarori, guru dari SMP Negeri 7 Manado, untuk membagikan praktik baik inovasi pembelajaran di mana mengkombinasikan literasi digital dan literasi sains dalam pembelajaran. Judul praktik baik saya kali ini adalah literasi kolintang sains dengan memanfaatkan Chromebook terintegrasi rumah belajar pada materi bunyi. Kelas yang menjadi sampel dalam praktik baik ini adalah kelas 811 SMP Negeri 7 Manado. Kegiatan pembelajaran diawali dengan menyapa peserta didik dan berdoa, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, memberi motivasi, dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Pada kegiatan inti yang dimulai dengan kegiatan literasi, peserta didik diberikan bahan bacaan yang ditulis dalam blog yang saya buat, yaitu tuamaguru.com tentang kolintang sains. Kolintang sains ini merupakan artikel yang saya tulis di blog, di mana membahas alat musik tradisional Minahasa, yaitu kolintang, dari sudut pandang sains. Kita akan mulai dengan pertanyaan, ada yang sudah pernah lihat alat musik kolintang? Kolintang adalah alat musik yang berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara. Ya, jadi kesempatan kali ini, silakan kalian membaca artikel tentang kolintang sains, kemudian cari bagian-bagian penting yang berkaitan dengan materi bunyi yang kita pelajari saat ini. Oke, jadi di depan kalian sudah ada Chromebook. Silakan kalian mengeksplorasi salah satunya dengan mengunjungi blog ini, blog tuamaguru.com, untuk mencari informasi hubungan antara kolintang dan bunyi yang kita pelajari. Kemudian untuk kompetensi critical thinking atau berpikir kritis, saya memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal-hal yang belum dipahami dari artikel tentang kolintang sains. Dimulai dari pertanyaan yang bersifat faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pak, bagaimana syaratnya terjadinya bunyi? Pak, bagaimana bunyi bisa sampai ke telinga kita? Selanjutnya, collaboration atau kerjasama. Di sini, peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan dan mengumpulkan informasi mengenai materi bunyi. Pada bagian ini, peserta didik memanfaatkan sumber belajar yang ada di portal Rumah Belajar. Pada kompetensi communication atau berkomunikasi, peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok secara klasikal, kemudian ditanggapi oleh kelompok yang lainnya. Bunyi adalah getaran yang merambat melalui suatu medium perantara. Bunyi memerlukan medium untuk bisa merambat sampai ke telinga kita. Syarat terjadinya bunyi: sumber bunyi, medium perantara, penerima bunyi. Sedangkan untuk kompetensi creativity atau kreativitas, saya dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait bunyi, bagaimana memanfaatkan Chromebook, dan juga mencari informasi di sumber belajar portal Rumah Belajar. Bunyi memerlukan medium untuk bisa merambat sampai ke telinga kita.
cara terjadinya bunyi, sumber bunyi, medium perantara, penerimaan bunyi. Bunyi adalah getaran yang merambat melalui suatu medium perantara. Pada bagian penutup, saya meminta tanggapan dari siswa tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan dan kemudian menutup pembelajaran dengan berdoa. Jadi, jawaban kalian sudah sangat baik. Bahwa ternyata kalian sudah memahami dengan baik materi tentang bunyi ini. Ternyata seru juga belajar dengan rumah belajar. Dengan menggunakan Chromebook, membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Rumah belajar mempermudah kami untuk belajar. Demikian praktik baik yang telah saya lakukan. Semoga dapat bermanfaat bagi sahabat sekalian. Salam pendidikan.